Nah, tapi e-sport itu ada satu problem adalah 70-80% itu sebenarnya dari sponsor. Bahkan si penikmatnya, usernya itu malah mereka nggak terlalu contribute, ya kan ke income. Jadi pada saat kita mengadakan event, pendanaannya dari mana? Dari sponsor. Halo guys, ketemu lagi nih. Kita lagi ada di diskusi e-sport ya. Ini kali ini ada dua bintang tamu kita kali ini. Nah, buat nanti aku kenalin, aku Yabes Elia yang akan jadi moderator lah ya. Nah, buat orang-orang belakang layar itu tuh sebenarnya lagi ada obrolan bahwa e-sport itu tuh lagi menurun. Nah, kita akan bahas topik itu kali ini. Dan kita kali ini ada dua bintang tamu nih ceritanya ya. Di sebelah kanan saya nih ada dua. Pertama ada Pak Edi Lim yang punya Liga Game. Terus di sebelah kanannya lagi ada Pak Yohanes Siagian ya, Kak Joy Siagian. Halo. Dari mana Pak? Dari PSKD, dari sekolah PSKD, sekolah pertama yang ada e-sportnya. Cuman nih Pak Yohanes nih juga udah muter-muter ya di tim e-sport, udah pernah. Terus udah di tim e-sport berapa kali Pak? 3 kali ya? 3 atau 4 kali. Ya. Ya udah, kita daripada lama-lama ya, kita langsung ngomong aja nih. Yang jadi problem itu katanya kan pendapatan di industri e-sport itu lagi turun. Nah, sekarang kita mungkin akan cari tahu dulu ya, sebenarnya dari mana sih sumber pendapatan terbesar di e-sport. Mungkin ke siapa dulu nih? Ke Pak Edi dulu dah. Oke, selama ini kan kita tahu e-sport itu pendapatannya sebagian besar tuh datang dari sponsor. Selama ini gitu loh. Nah, jadi ya ini sebenarnya salah satu juga kendala bagi industri e-sport. Karena satu industri itu supaya bisa sustainable ya, itu revenue-nya itu nggak bisa cuma harapin dari sponsor. Industri itu bisa bagus kalau revenue-nya itu datang dari si usernya sendiri. Jadi dari marketnya sendiri gitu loh. Contoh ya kan, kita kasih contoh. Misalnya kayak kita bicara industri musik, konser musik ya kan. Revenue-nya itu masuk dari mana? Dari yang orang-orang yang suka dengar musik. Marketnya. Jadi kalau marketnya makin besar, ya kan revenue juga logikanya makin besar. Nah, terus kalau kita bicara misalnya sepak bola gitu kan, revenue-nya dari mana? Ya kan penghasilan dari mana? Itu dari misalnya tiketing, dari misalnya merchandise, ya kan? Nah, sponsor itu boleh bilang kategori bonus lah, kayak gitu. Yeah. Nah, tapi e-sport itu ada satu problem adalah 70-80% itu sebenarnya dari sponsor. Bahkan si penikmatnya, usernya itu malah mereka nggak terlalu contribute, ya kan ke income. Jadi pada saat kita mengadakan event, pendanaannya dari mana? Dari sponsor. Nah, sedangkan kita tahu ya kalau sponsor itu kan kita nggak bisa sustainable karena walaupun sponsor itu tidak mengalami masalah, setelah berapa kali dia sponsor satu event yang sama, biasanya dia kan akan masuk ke yang lain-lain. Dia akan masuk ke yang berikutnya itu kan. Nah, otomatis jadi yang tadi kita sumber income-nya mendadak hilang nih. Ya kan hilang bukan karena kondisi masalah di market, ya kan? Karena sponsornya itu mungkin udah merasa cukup. Dan sponsor itu menduduki 80%, ya gitu kan. Nah, ini problemnya. Jadi salah satu sumber utama e-sport saat ini memang adalah dari ad sponsor. Nah, itu sih pendapat saya pribadi ya. Pak Yohanes mau nambahin mungkin atau ada menyanggah gitu? Nggak bisa nyanggah sih karena faktanya memang seperti itu gitu. Jadi industri e-sport ini untuk revenue dan expense-nya itu masih timpang sekali. Pemasukan 80% dari sponsor. Pengeluaran juga sangat tinggi. Jadi nggak sustainable. Karena apa? Sponsor itu ya
kalau mungkin ambil contoh, ya itu kayak sugar daddy gitu. Kita pakai uang dari sponsor ini untuk mempercakap diri, membuat tim kita bagus, supaya pada saat sponsor ini pergi, kita bisa tarik lagi yang lain supaya tertarik sama kita. Dan siklus ini diulang-ulang aja. Di e-sport ini sangat-sangat jarang suatu sponsor lebih dari 2 kali sign ya kalau nggak salah ya. Iya. Like, 2 kali aja tuh udah bagus banget gitu. Kalau di tim e-sport kan 2 tahun berarti. Di luar negeri, US, Eropa, ada beberapa tim yang punya sponsor yang udah 5, 6, 7 tahun. Tapi itu mungkin 5% nggak nyampe kali. Jadi yang lainnya tuh rebutan sponsor. Dan lama-kelamaan sponsor-sponsor di e-sport ini belum tentu akan masuk sponsor baru. Jadi semua tim e-sport yang muncul berebutan pool sponsor yang sama. Dan semakin market timnya berkembang, semakin banyak tim yang mulai masuk dengan sponsor-sponsor itu aja ya ujung-ujungnya angkanya menurun per tim pasti. Jadi jumlah sponsornya tetap, cuman apa malah berkurang? Bisa berkurang malah benar. Timnya nambah, dan ini juga tadi mungkin maksudnya Koedi event juga termasuk ya, yang pendapatannya juga dari sponsor kan ya? Iya, kayak gini ya. Kalau kita bikin contohnya, kita bikin pertandingan games. Dana dari sponsor. Tapi kalau orang bikin konser musik, ya kan dapatnya dari mana? Tiketing kan? Tiketing gitu loh. Yang nontonnya 10.000 ya dapat dana 10.000 gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya yang e-sport ya kan, yang tandingnya 10.000 ya kan, dananya dari sponsor. Gitu loh. Nah, jadi kalau dananya langsung dari user ya kan, itu lebih bisa sustain gitu loh. Jadi selama usernya masih ada, selama yang mau tanding masih ada ya kan, itu kan akan masuk terus funding ya kan, dari si peserta itu kan. Nah, tapi kalau dari sponsor belum tentu yang mau tanding itu 10.000 tetap ada terus, tapi tahun kedua misalnya atau mungkin kedua kali itu sponsor pikir udah cukup gitu kan, udah cukup, saya mau sponsor ke hal yang lain, saya mau sponsor ke konser musik, saya udah nggak mau lagi di e-sport gitu kan. Nah, jadi peserta masih ada ya kan, penyelenggara masih ada, tapi dananya nggak ada. Padahal dua pendukungnya penyelenggara sama peserta itu tetap ada. Kalau ini kita ngomong ke event dulu ya sebelum ke tim nih, karena kan sebenarnya kalau ngomong e-sport yang mau kita omongin di sini ada dari tim sama event. Nah, kita ke event dulu. Kalau event itu menurut saya nih ya, nih saya pengen dengar pendapatnya dari Pak Yohanes sama Pak Edi Lim nih. Sponsor itu yang bikin pengeluarannya terlalu besar adalah prize pool. Jadi industrinya belum sebesar itu, tapi prize poolnya udah misalnya 1M gitu. Nah, itu kan 1M itu sebenarnya untuk ongkos produksi bikin turnamen itu kan malah bahkan bisa beberapa kali turnamen. Cuman karena buat prize pool akhirnya jadi buat satu turnamen. Dan ketika prize poolnya 1M misalnya, ekspektasi si sponsor kan udah aneh-aneh nih. Masa prize pool 1M yang nonton 2.000 orang gitu kan. Menurut Pak Edi gimana Pak? Prize pool itu emang kegedean atau udah pas atau kekecilan malah? Iya, kalau saya lihat ya ini prize pool ini sekarang kan lebih kayak sebenarnya gengsi lah ya. Ya jadi kita tuh kayak ada satu FOMO ya kan, dari sponsor-sponsor ini untuk bikin event siapa yang kalau misalnya prize poolnya makin besar ya kan, berarti gengsinya makin besar ya kan. Jadi banyak sponsor itu melihat skala dari eventnya itu berdasarkan prize pool. Jadi kalau saya bikin prize pool besar berarti event saya bergengsi gitu kan. Walaupun kenyataannya kan sebenarnya belum tentu ya kan. Nah, jadi akhirnya kan lomba-lomba prize pool nih. Ya kan? Dan kita kan tahu nih ada kalau dalam event itu kan ada beberapa bagian ya. Ada bagian yang si pihak sponsor keluar uang ya kan, di mana dia langsung ada timbal baliknya langsung. Ya kan, contoh misalnya dia keluarin funding untuk event itu yang dialokasikan ke media misalnya, ke sosmed. Itu kan langsung dia dapat balik. Ya kan? Tapi ada juga yang nggak dapat balik. Ya kan, jadi funding itu memang dibakar gitu kan. Salah satunya adalah prize pool. Karena dia keluarin prize pool 100 juta atau keluarin prize pool 1M ya kan, yang senang pemainnya. Tapi buat si sponsor ini keluarin 100 juta atau 1M, dia tidak dapat apa-apa. Belum dapat apa-apa kan? Belum kan? Malah waktu dia keluar 1M berarti dia akan minta dong, berarti KPI saya dari sisi lain lebih besar lagi nih. Gitu kan. Nah, tapi fenomena belakangan ini kan adalah siapa yang prize poolnya makin besar ya kan, itulah yang eventnya makin bagus. Nah, ini sebenarnya ada secara bisnis ini kurang sehat sebenarnya.
sebenarnya kalau menurut saya ya, ini pribadi sih, kalau menurut saya kurang sehat. Yang saya tahu ya kalau Pak Jo gimana pendapatnya? Aku sebenarnya setuju sih. Karena di semua e-sport dan olahraga sebenarnya entertainment juga ya. Dan di entertainment itu kalau cost of production kita terlalu tinggi ya kita nggak dapat apa-apa. Dan prize pool kan masuk cost of production juga ujung-ujungnya sebetulnya. Dan ini memang udah suatu yang lama terjadi. Banyak sponsor yang kalau kita ajak ngobrol, oh kenapa nggak masuk lagi ke e-sport? Oh ternyata nggak seperti yang kita harapkan. Ekspektasi tidak terpenuhi gitu. Karena kita mengeluarkan dana ini seperti yang Mas Abes bilang, kita keluarkan dana dan bikin sesuatu yang wah ini, kita mengharapkan gongnya besar. Ternyata enggak. Jadi perlu ada sedikit market correction sebetulnya. Karena selama top end-nya terlalu tinggi, ekosistem nggak bisa berkembang. Semua dana yang ada di ekosistem akhirnya untuk support price pool besar gitu, atau mungkin gaji pemain yang tinggi untuk satu kelompok yang sangat kecil, pemain-pemain paling atas, papan atas, paling elit. Di tengah ke bawah tidak ada support, ujung-ujungnya timpang. Ini kayak kalau Pak Joey ingat, sebenarnya Pak Joey yang bilang juga waktu saya interview Pak Joey pertama kali di Kemang. E-sport itu kayak di karbit ya, Pak? Di karbit. Matangnya tidak alami. Jadi berat di atas, akarnya belum kuat, goyang kalau ada apa-apa. Jadi ekosistem di mana prize pool berkembang terlalu cepat, di mana gaji pemain-pemain top tinggi sekali. Itu bagi pemain-pemain topnya bagus. Bagi tim-tim yang bisa dapat prize pool besar ini bagus. Dan itu memang life changing money gitu. Banyak sekali pemain-pemain pro Indonesia di beberapa game hidupnya berubah. Sampai bisa berangkatin orang tuanya umroh, beliin rumah buat papa mamanya. Tapi itu hanya berapa persen dari semuanya. Dan selama satu ekosistem itu aliran dananya mensupport yang di atas level elit saja, perkembangan akan stop. Nah, ini ngomong-ngomong tim nih ya. Tadi juga Pak Yohanes sudah bilang nih soal gaji nih. Kalau Pak Edi Lim setuju nggak kalau gaji pro player kegedean misalnya? Itu yang bikin pengeluaran juga jadi terlalu besar. Kalau saya sih sebenarnya oke aja sih. Ya kan karena kalau gaji itu kan sebenarnya tergantung dari si pemain itu dihargai berapa. Ya kan sebenarnya kan. Jadi kalau kita bicara misalnya nilai sekian, misalnya 30 juta itu kan, apakah itu kebesaran kekecilan ya kan? Itu kan sebenarnya tergantung si pemain itu dihargai berapa nih. Ya kan oleh yang si punya tim kan. Nah, yang mengenai kriteria apa ya yang bisa judge gitu ya, yang bisa harga itu kan tergantung nih. Apakah karena pemain ini bisa bawa dia juara ya kan, atau pemain ini memiliki kelebihan lain ya kan. Misalnya terkenal. Ya kan, misalnya bisa jadi jadi YouTuber yang terkenal kan, streamer ya kan, sehingga tim itu bisa menghasilkan lebih besar dibanding gaji yang dikasih. Ya jadi kalau menurut saya itu sebenarnya gaji itu relatif lah. Dan juga pemilik tim itu kan punya kebebasan sebenarnya. Jadi kalau pemain minta gajinya terlalu tinggi, dia berasa wah ini mah kemahalan gitu kan. Dia kan nggak harus cari, nggak harus ambil juga kan itu pemain kan. Iya dan enggak gak sih? Iya dan enggak gak sih? Karena kan ada yang pemain tuh boleh dibilang lebih besar namanya ketimbang timnya. Iya ada ya kan. Nah, tapi kalau misalnya mengenai gaji ya, kalau menurut saya sih sebenarnya gaji itu relatif lah, ya kan. Kalau kita salahnya sendiri ya, ngasih gaji kegedean. Gini, logikanya gini ya, misalnya standar gaji ini misalnya sudah terlalu tinggi nih, misalnya, ya kan, misalnya semua pemain minta gaji yang terlalu tinggi, ya kan. Ini kan sebenarnya sama aja kayak ini kan, sama aja kayak kalau kita di dalam industri ya. Misalnya di Jakarta misalnya UMR-nya terlalu tinggi ya kan. Yang punya bisnis kan akhirnya lari kemana? Lari ke kota lain kan. Yang lebih murah ya kan. Nah sama juga dengan ini, kalau misalnya pemainnya terlalu tinggi itu kan, misalnya mintanya ya kan, si yang owner tim ya kan, dia kan bisa Indonesia punya terlalu mahal nih, saya cari aja pemain Filipina. Kan bisa gitu loh. Jadi dia itu bisa aja gitu loh. Jadi kalau saya rasa sih itu seleksi dari market lah sebenarnya. Nah itu tadi mungkin pengeluaran nih ya. Kalau ngomong revenue ya, kan kalau ngomong profit kan sebenarnya dua faktor utamanya kan pengeluaran dan pemasukan. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit soal pengeluarannya nih. Kalau pemasukannya, kalau tim tadi Ko Edi bilang ditiketin misalnya untuk event, sebenarnya posibilitasnya gede nggak sih Pak untuk
kan Koedi juga udah sering bikin event nih untuk ditiketin gitu. Karena kan kebanyakan mungkin sponsor atau penyelenggara takut ketika eventnya nggak rame. Kalau dikasih tiket, kemungkinan kan mungkin jadi lebih turun penontonnya. Possible nggak, Pak? Ya sebenarnya kalau kita bilang possible aja sih sebenarnya sih, ya kan. Tapi harusnya dijalankan serentak sih. Jadi kalau cuma satu atau dua yang misalnya kalau tanding harus registrasi bayar, ya kan. Semuanya sisanya enggak, ya kan. Nanti yang dua ini yang takut nih. Ya kan saya pesertanya dikit gitu kan, yang lain pada nggak mau gitu kan. Nah kita lihat ya, misalnya kayak orang nonton bioskop, ya kan? Nggak ada tuh orang yang datang ke bioskop tuh nanya, kok kita bayar ya, ya kan? Itu memang kalau mau nonton di bioskop ya memang harus bayar gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang nggak perlu tanya gitu kan. Nah kalau tanding game juga sama sebenarnya kan. Kalau misalnya tanding game ini sudah terbiasa nih, orang-orang sudah terbiasa kalau tanding game itu harus registrasi, ya kan? Mereka juga sebenarnya nggak nanya. Gitu. Mereka cuma, sini registrasi terlalu mahal ya kan, saya nggak mau ikut ya kan. Yang registrasi sini lebih cukup lah, oke saya ikut gitu loh. Nah jadi mereka juga nggak nanya kan. Tapi kalau buat industrinya itu bagus, ya kan, buat IO-nya bagus. Kenapa? Karena ada income dari makin banyak peserta yang dia cari, berarti kan revenue masuk makin banyak, ya kan. Revenue masuknya makin banyak kan bisa dibalikan lagi jadi hadiah makin besar, ya, atau jadi eventnya makin bagus, kan kurang lebih gitu kan. Jadi kalau dari bisa dari peserta gitu bisa masukin itu semua oke, ya kan. Terus kedua adalah misalnya kalau pertandingannya adalah di venue gitu kan. Kan selama ini juga banyak yang gratisan gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang bayar gitu kan, ya itu kan juga ada revenue juga sebenarnya. Ada revenue kan di mana yang mau nonton itu akan nyumbang lah istilahnya, ya kan. Jadi kalau pada saat usernya, ya kan, komunitasnya juga membantu menyumbang gitu, ya kan, e-sport ini akan tahan lama. Tapi kalau misalnya usernya ini semua maunya gratisan aja, harapin sponsor, ya kan, kita tinggal tergantung si sponsornya ini nih. Mereka begitu bangun tidur langsung, aduh lagi malas nih e-sport, ya kan, udah semuanya nggak jalan, ya kan. Jadi memang bagusnya adalah dari pihak ini lah, maksud dari usernya sendiri bisa contribute gitu loh. Tapi ini butuh waktu dan effort yang harus dilakukan bersama-sama. Karena kondisi saat ini kan adalah udah free semua. Ya kan, kayak udah free gitu kan. Jadi untuk supaya berbayar lagi, ya kan, kemungkinan itu akan susah sebenarnya. Sebenarnya yang menarik tuh tadi yang Pak Edi bilang adalah untuk tim yang pengen registrasi bayar. Itu sebenarnya menurutku juga ada plusnya. Kan kalau aku diceritain beberapa teman-teman Ops League ya, League Ops itu kan suka daftar tapi technical meeting nggak ikut gitu kan. Nah, iya, kalau misalnya setidaknya registrasi bayar, sebenarnya ada insentif juga buat si tim-tim yang mendaftar untuk ngikutin prosesnya sampai selesai juga nggak sih? Plusnya itu juga sebenarnya. Ya ini saya sering bikin event ya, saya juga sering ngalamin. Jadi kalau misalnya yang free, ya kan, kita lihat yang daftarnya misalnya ada 100 tim, ya kan, nanti yang tanding nggak 100 tim. Karena orang merasa dia nggak bayar segala macam ya, kadang-kadang begitu misalnya eventnya pagi ya, dia begitu ngantuk sedikit, udah batal ikut dah, gitu loh, karena ngantuk aja gitu kan. Karena nggak ada resiko juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia udah bayar registrasi beda. Masa saya bayar habis itu saya buang, kan nggak mungkin juga gitu loh. Jadi memang ada bagusnya gini. Tapi sebenarnya lebih pentingnya itu sebenarnya lebih ke ini sih, untuk bisa sustain industri e-sportnya sendiri. Mereka bukan bayar untuk prize pool atau event atau apa sebetulnya kalau untuk penonton. Mereka bayar untuk support teman-temannya. Jadi selama mereka sanggup dan memang punya dananya, banyak yang masih mau.